Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Sari dari kelas MJ 301. Di sini saya akan presentasi untuk mata kuliah Manajemen Operasional untuk dosen Ibu Pustika Ayuningpuri. Jadi, untuk presentasi kali ini ada dua kasus, yaitu kasus 1 ada PT Muzak yang mempunyai pola penjualan per triwulan dalam unit sebagai berikut. Untuk triwulan 1, permintaannya ada 250 unit, untuk triwulan 2 ada 400 unit, kemudian ada triwulan 3 yaitu 1050 unit. Kemudian triwulan 4 ada 450 unit. Perusahaan akan memenuhi penjualan tersebut dengan salah satu alternatif pola produksi sebagai berikut. Jadi ada pola produksi konstan pada tingkat 500 unit per triwulan. Kemudian ada pola yang bergelombang dengan mengikuti pola penjualan. Kemudian 3, ada pola produksi moderat dengan ketentuan bahwa untuk triwulan 1 dan triwulan 2 akan berproduksi pada tingkat 450 unit. Kemudian ada triwulan 3 dan 4 yang akan berproduksi pada tingkat 850 unit. Kemudian kapasitas maksimumnya ada 1000 unit per triwulan. Biaya simpan Rp100 per triwulan. Kemudian biaya perputaran tenaga kerja sebesar 4.000 untuk setiap kenaikan produksi sebesar 200 unit. Penurunan produksi tidak menimbulkan biaya labor turnover, sedang biaya subkontrak sebesar Rp2.000 per unit. Kemudian upah lembur sebesar Rp1.000 harus dibayarkan apabila hasil produksi lebih dari 700 unit. Diminta untuk tentukan pola produksi mana yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan. Penyelesaian kasus 1 ada pola produksi konstan. Di sini ada triwulan 1, 2, 3, dan 4. Untuk produksinya sama, yaitu 500 dari triwulan 1 sampai 4. Kemudian penjualannya untuk triwulan 1 ada 250, 400, 1050, dan 450. Untuk simpannya di triwulan 1 ada 250, untuk simpan 2-nya ada 350, kemudian ada simpannya di triwulan 4 50 unit. Kemudian untuk subkontraknya ada di triwulan 3 yaitu 200. Untuk menghitung tabel ini kita bisa gunakan, jadi produksinya itu sama karena menggunakan pola produksi konstan, yang mana produksinya sama walaupun penjualannya berfluktuasi. Kemudian penjualannya 250 triwulan 1, triwulan 2 400, triwulan 3 1050, dan triwulan 4 450. Jadi produksinya 500, untuk penjualannya 250, jadi 250 dikurang dengan penjualannya 250. Jadi untuk yang kesimpannya dia 250. Kemudian triwulan kedua itu dia ada 500, untuk penjualannya 400. Jadi 500 dikurang penjualan triwulan 2 400, jadi sisa 100. Kemudian ditambah sama simpan yang di triwulan 1. 250. Jadi 100 ditambah 250 jadi 350 di triwulan 2 untuk simpannya. Kemudian triwulan 3-nya itu dia produksinya 500, kemudian penjualannya 1050. Jadi 500 ke 1050 itu tidak mencukupi untuk menutup penjualannya, jadi kita butuh subkontrak. Jadi 1000 dikurang 500 ada 550, dikurangin dengan simpannya 350, jadi butuh subkontrak 200 unit. Kemudian triwulan 4 produksinya 400, penjualannya 450. Berdasarkan pola produksi konstan, proses produksi serta pengelolaan tenaga kerja dan resiko perubahan jadwal produksi kecil. Pola produksi konstan menyebabkan besar karena adanya persediaan di awal triwulan dan subkontrak pada saat permintaan tinggi. Dalam tabel pola produksi bergelombang, di sini ada triwulan 1, produksinya 250
unit, kemudian penjualannya 250 unit, jadi tidak ada subkontraknya. Kemudian triwulan 2 itu produksinya 400 dan penjualannya juga 400, jadi nggak ada subkontraknya juga. Kemudian ada triwulan 3, di sini produksinya 1000, penjualannya 1050, jadi kita butuh subkontraknya 50 unit. Kemudian di sini ada triwulan 4, produksinya 450, penjualannya 450, jadi nggak butuh subkontrak juga. Untuk biaya penyimpanan tidak ada karena mengikuti pola produksi penjualan. Untuk biaya LTO-nya dari triwulan 1 ke triwulan 2 itu produksinya 400 ke 1000, itu naik 600 unit. Jadi 3 dikali 4000, untuk 4000 itu biaya perputaran tenaga kerja sebesar 4.000 untuk setiap kenaikan produksi sebesar 200 unit. Jadi 3 dikali 4.000 sama dengan Rp12.000. Untuk biaya lemburnya Rp1.000, biaya subkontraknya 50 dikali 2.000. 2.000-nya itu biaya subkontrak. Jadi 50 dikali 2000 yaitu 100.000. Untuk total biayanya 12.000 ditambah biaya lembur 1.000, kemudian biaya subkontraknya 100.000. Jadi total biayanya 113.000. Untuk pola produksi ini menekan biaya simpan. Namun biaya produksi yang besar antar triwulan menimbulkan biaya tenaga kerja dan tetap memerlukan subkontrak sehingga biayanya masih relatif tinggi. Kemudian di sini ada pola produksi moderat yang mana triwulan 1 produksinya 450, untuk penjualannya 250. Jadi 450 dikurang penjualannya 250, yaitu sisa 200 dimasukin ke simpan. Kemudian untuk triwulan 2 itu produksinya 450, penjualannya 400. Jadi 450 dikurang 400, sisanya 50, itu dimasukin ke simpan. Kemudian 200 simpan triwulan 1 ditambah 50 di triwulan 2. Jadi 250 di triwulan 2. Kemudian 3 ada produksinya 850, untuk penjualannya 1050. Jadi 850 ditambah 250 itu dia 1100 dikurang penjualannya 1050, sisa simpannya 50. Kemudian triwulan 4, untuk triwulan 4 di sini produksinya 850, untuk penjualannya 450. Jadi 850 dikurang penjualan triwulan 4 450, jadi simpannya 450. Kemudian untuk menghitung biaya penyimpanannya yaitu 200 di triwulan 1 dikali Rp100 ditambah 250 di triwulan 2 dikali Rp100 ditambah 50 unit di triwulan 3 dikali Rp100, kemudian ditambah 450 unit di triwulan 4, kemudian ditambah Rp100, totalnya jadi Rp95.000. Untuk biaya LTO triwulan 2 ke triwulan 3 450 ke 850 naik 400, jadi 2 dikali 4.000 sama dengan 8.000. Kemudian biaya lemburnya 2 dikali 1.000 sama dengan Rp2.000. Kemudian total biayanya jadi Rp105.000. Pola moderat menyesuaikan permintaan musiman dengan biaya total paling rendah dan tingkat produksi yang paling stabil. Kesimpulannya dalam kasus ini, berdasarkan perbandingan ketiga pola produksi tersebut, pola produksi moderat merupakan pola yang tepat bagi PT Muzak karena mampu menyeimbangkan antara stabilitas produksi dan efisiensi biaya, serta perubahan produksi yang lebih stabil, biaya tenaga kerja, dan lembur terkendali, dan dapat mengikuti pola permintaan musiman. Kemudian kasus 2, di sini perkiraan waktu untuk proyek pembuatan lini produksi pada sebuah pabrik elektronik di Tangerang adalah sebagai berikut. Jadi di sini ada tabel kegiatan waktu
dan pendahulu. Jadi di sini diminta untuk menggambarkan jaringan proyek dan hitung slack time-nya dengan tunjukkan jalur kritis pada proyek ini. Di sini sudah ada gambar dari jaringan proyeknya dan kemudian sudah ditandai dengan jalur kritis yang ditandai tanda panah merah. Kemudian di sini ada tabel kegiatannya dari A sampai G untuk early start-nya dan early finish, last start-nya, last finish, dan slack. Kemudian untuk jalur kritisnya ada di jalur A, di jalur C, di jalur D, di jalur F, dan di jalur G. Kemudian untuk total durasinya ada 6 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 4 sama dengan 29 jam total durasinya. Kemudian berdasarkan analisis jaringan proyek, jalur kritis proyek adalah A, C, D, F, G dengan total waktu penyelesaiannya proyek selama 29 jam. Kegiatan yang berada pada jalur kritis tidak memiliki slack sehingga keterlambatan pada kegiatan tersebut akan menyebabkan keterlambatan penyelesaian proyek secara keseluruhan. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.